Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semua apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Udah pernah sarapan belum ini? Oh pantas kenceng suaranya. Ini kalau kenceng begini biasanya sarapannya apa nih Bu? Biji karet wih. Sehat mudah-mudahan, seger sampai acaranya selesai. Mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat dari siraman kolbu. Untuk diamalkan dan dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari ya Bu ya. Bertemu lagi bersama saya Bobi Maulana dan juga Pak Ustadz Danu. Inilah dia siraman kolbu, sejukkan hati. Yang pertama dari Majelis Taklim Al-Barokah Kawali Ciamis. Selanjutnya Majelis Taklim Al-Khudori Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Al-Hikmah Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Al-Ikhlas Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir dari Majelis Taklim Al-Hidayah Bogor Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bapak-bapak yang ganteng-ganteng coba berdiri Pak, ucapkan salam dulu Pak, silakan. Ya, terima kasih sudah di kesiraman kolbu, oleh-olehnya semoga berkah ya Bu ya. Amin, Allahumma amin. Ada pocong kecebur jurang? Karena lompat sambil makan bolu. Janganlah mudah menyalahkan orang. Mari bercermin terlebih dahulu. Tema kita hari ini di siraman kolbu adalah nilailah dirimu sebelum menilai orang lain. Ya. Dan satu lagi Bu pesannya, jangan makan bolu sambil lompat. Cebur jurang. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Tema kita nilailah dirimu sebelum menilai orang lain. Yang tepat adalah banyak-banyaklah kita menilai diri sendiri atau evaluasi atau muhasabah ya. Karena kalau menilai orang lain itu kelihatannya kita pandai sekali nanti. Jangan ya. Muhasabah ini sangat diperlukan bagi diri kita sendiri. Kalau memang kita mau belajar, belajar dari tubuh kita aja ya. Itu kalau umpamanya saya bertanya sama Bapak Ibu sekalian, kita itu bekerja ya, udah ikhtiar lah ya. Kemudian ada bonusnya dari Allah, saya anggap itu rezeki itu tetap dari Allah ya. Karena ada saudara kita yang bekerja mati-matian rezekinya masih aja kecil ya. Ini ada yang bekerja ikhtiar rezekinya cukup lumayan besar. Itu bonus dari Allah Ta'ala. Nah, pernahkah yang seperti itu benar-benar diketahui bahwa kita termasuk bersyukur apa enggak? Beneran. Bersyukur kalau dapat baru alhamdulillah, betul ya? Kalau dapatnya dikit, kalau nggak dapat, saya aminin loh ya, bener loh. Nah, berani nggak? Betul. Berarti tadi yang alhamdulillah nggak dapat itu bohong ya. Ya sudah nggak apa-apa. Ini manusiawi ya Bu. Sebenarnya
Semua yang kita dapatkan, entah itu nikmat dan sebagainya, itu dari sisi Allah. Sesuatu nikmat itu dari sisi Allah. Ya. Ma sabaka min hasanatin faminallah. Itu harus dicamkan di dalam otak dan hati kita. Semua nikmat yang kita terima itu dari sisi Allah. Jadi kalau kita berikhtiar, kemudian Allah itu memberikan sesuatu kepada kita, makanya saya katakan itu bonus. Yang dinilai oleh Allah Ta'ala itu adalah ikhtiarnya. Nah, pada waktu ikhtiar inilah kita harus hati-hati, dan pada waktu kita menerima nikmat ini juga harus hati-hati. Nanti insya Allah saya lanjutkan. Insya Allah, kita lanjutkan lagi. Duh, ini temanya luar biasa nih Pak Ustadz ya. Koreksi diri sendiri. Aduh, mudah-mudahan kita selalu bisa menjadi manusia yang bersyukur. Karena ciri orang bersyukur itu adalah orang yang selalu bisa mengkoreksi dan melihat kesalahan dari diri sendiri. Kita kembali lagi di Siraman Kolbu. Sejuk kan? Saya senang kalau lihat ibu-ibu semangat kayak begini ya. Kita juga jadi semangat nih berdua nih. Kalau gitu kita lanjutkan temanya pagi hari ini, nilailah dirimu sebelum menilai orang lain. Silahkan dilanjut Pak Ustadz. Ya, terima kasih Mas Bobi. Ya. Kenapa saya ajak seperti ini? Karena kebiasaan kita ini kalau melihat orang lain, harta orang lain, kendaraan orang lain, rumah orang lain, itu kita itu biasanya iri. Atau kalau ibu-ibu yang emas-emasannya lah, apalah begitulah ya. Biasanya iri. Saya tidak bilang ibu itu tidak iri, enggak sih, biasanya aja ya. Nah yang biasa ini biasanya banyak. Makanya harus belajar ya. Jangan iri kepada orang lain, kita belajar dulu dari kita dulu sendiri ya. Coba nih. Kita harus waspada selama ini bagaimana kita bekerja. Ya. Kita bekerja dari pagi hingga sore sampai rumah pulang. Bekerja dari rumah biasanya sih Bu, biasanya tetap mengucap basmalah, betul ya? Ini yang kedua, ini saya jujur tanya nih. Sampai di tempat tujuan pernah atau sering atau memang melengkapi dengan mengucap hamdalah. Saya cuma tanya itu aja dulu. Sering atau enggak, itu aja dulu deh. Nah, yang enggak yang jujur. Yang bilang sering biasanya siapa yang bilang sering? Saya mau tanya sekarang. Nah, kadang atau pernah. Pernah itu setahun sekali. Enggak apa-apa. Betul ya? Padahal perjalanan kita dari rumah sampai tempat tujuan pekerjaan kita itu kita dilindungi oleh Allah Ta'ala, tidak ada kecelakaan apapun. Betul enggak? Tapi kita tidak bersyukur dari titik situ. Itu sudah dianggap dosa. Itulah yang namanya kufur, itu salah satunya itu. Paham sekarang? Kita melakukan pekerjaan harusnya selesai, kemudian kita masuk kantor ya. Selesai meletakkan kendaraan atau turun dari kendaraan masuk kantor. Nah, kita mengerjakan pekerjaan, biasanya pada waktu mengerjakan kita basmalah atau lupa. Nah, itu kita. Kita lupa, selesai mengerjakan, emang kita juga lupa atau ingat kita mengucap hamdalah? Lupa lagi. Dan itu berapa puluh tahun. Coba kita ingat, benar ya? Sehingga kita sendiri mau dapat pahalanya di akhirat aja coba kita mikir. Nangis. Gak dapat apa-apa. Puluhan tahun. Apalagi kalau sudah yang pensiun nih. Diem gini. Masya Allah. Gimana saya dapat pahala? Enggak dapat basmalah. Enggak dapat hamdalahnya. Disitulah yang dinamakan wala in kafartum inna adabi lasadid. Jika engkau kufur, menutupi nikmat Allah, bahwa ini semuanya tubuh ini milik Allah, tidak bersyukur atas apa diberikan oleh Allah Ta'ala, siksa Allah amat pedih. Enggak usah mikir orang lain, mikir diri kita sendiri aja puyeng. Aduh. Mudah-mudahan isi bisa manfaat dan bisa dikerjakan mulai saat ini. Basmalah, hamdalah, basmalah, hamdalah terus menerus. Mudah-mudahan manfaat ya Ibu ya. Amin. Amin. Walaupun sebenarnya ini menakutkan bagi kita dan ini serius menakutkan. Wallahu a'lam.
Terima kasih Pak Ustadz. Ya, Inilah Mas Bobi. siraman kolbu ibu-ibu ya. Inilah siraman kolbu bahwa bukan hanya sesuatu yang besar saja yang kita perhatikan, apalagi ada dalam diri orang lain. Dalam diri kita sesuatu yang kecil tadi, bismillah, alhamdulillah. Jujur aja saya kalau berangkat misalkan dari rumah, bismillah ya nyampe sini kadang lupa Bu. Itu hal-hal kecil ya, selama bertahun-tahun mudah-mudahan di siraman kolbu kita diingatkan kembali untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat tauhid kita kepada Allah. Selanjutnya, Ustadz Zaki Mirza, tepuk tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ini. Banyak yang suara nih. Ih, sama. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Aduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Ustaz. Ini kalau ibu-ibu dari Bogor lihatnya kayak mirip-mirip warna lapis talas ya Bu ya. Iya. Seneng nih ibu-ibu nih. Nih saya kayak pimpinan rombongan jadinya. Bisa rombongan. Ustadz, tema kita nilailah dirimu sebelum menilai orang lain nih. Langsung aja silakan. Ustaz izin. Bang. Monggo Ya, silakan silakan. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, la ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. Sesuatu yang paling gampang dalam hidup itu adalah menilai orang lain. Nunjuk-nunjuk. Makanya orang kalau nunjuk, yang satu jari nunjuk ke orang, sisanya nunjuk kemana? Diri sendiri. Sering-seringlah bercermin, Ibu. Ibu sering bercermin? Sering. Iyalah. Secara make upnya aja 5 cm. Pasti sering bercermin. Maksudnya apa? Sering-seringlah melihat diri sendiri, jangan keseringan ngelihat kejelekan orang lain. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri sendiri sebelum nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling sering ngomongin kejelekan orang lain dari semua anggota tubuh kita adalah mulut. Kan ingat ya dalam surat Yasin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Nanti di akhirat tangan ngomong, kaki ngomong, mata ngomong, mulut enggak. Ini masih mau ngomong aja mulut. Mulut dikunci karena mulut yang paling sering bohong. Dan mulut yang paling sering nyari-nyari kesalahan orang. Dah hidup mah kalau mau tenang gampang. Kalau masih ada sedikit kebaikan dari orang lain, lihat aja kebaikannya. Nggak usah lihat kejelekannya. Karena kejelekan yang ada di orang lain, yang kita nilai terus, yang kita omongin terus, bisa jadi kejelekan kita lebih banyak dari kejelekan orang itu. Betul nggak? Betul. Siapa orangnya? Nah. Lihat yang beda, waduh langsung kita bully ya. Kita nyinyir, padahal mah hidup memang udah pasti banyak beda. Ada yang buruk, ada yang baik. Jangan sering-sering lihat keburukan orang lain. Kenapa hidup ini banyak perbedaan? Lah ibu, nih jari aja lihat 5, bentuknya beda-beda. Betul nggak? Fungsinya beda-beda. Jempol paling ujung. Kecil, gendut, gede. Ini tergantung posisi. Kalau begini, mantap. Kalau begini, cemen. Jempol, telunjuk. Kerjaannya marah-marah, nunjuk-nunjuk. Yang itu, bawa ke sini. Yang ini, bawa ke situ. Oh, kalau enggak ya. Ini pasti marah-marah. Nah, jempol ini kan sopan, Bu. Tanya alamat, pasti nunjuknya pakai jempol. Sopan, ya. Orang marah-marah pakai telunjuk. Ada nggak ibu pernah lihat orang marah-marah pakai jempol? Ayo sini kalau berani, ayo. Emang nggak atuh mangga? Gitu. Jari tengah, ya jangan keluarlah. Ini anak muda kok udah berantem. Jari manis, kenapa dibilang jari manis? Karena dia jarang kerja. Makanya dibilang jari manis, karena jarang kerja. Itulah kenapa dia disuruh manggul cincin. Supaya ada kerjaannya. Betul nggak? Nggak usah lihat jeleknya udah. Kelingking. Oh,
Ini walaupun paling ujung, paling kecil, tapi ini justru yang paling fleksibel. Bisa masuk kemana-mana. Betul nggak Ibu? Satu-satunya jari yang bisa bikin nenek-nenek diangkut meremelek ini nih. Aduh. Jadi masing-masing ada kelebihan, ada kekurangan. Begitulah orang lain. Ada kelebihan, ada kekurangan. La tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan ngerendahin orang lain karena setiap orang pasti punya kelebihan. Kita menganggap kita lebih dari yang lain. Bisa jadi kekurangan kita lebih banyak. Sibukkan mengoreksi diri sendiri dengan fasilitas sholat 5 waktu. Kemudian ya mulai belajar mengurangi menilai kejelekan orang lain. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu. Iya juga ya, kelingking paling banyak kerjaannya ya. Semut di seberang pulau selalu terlihat, tapi gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Itu adalah peribahasa yang selalu mengingatkan kita bahwa melihat kesalahan orang lain lebih mudah daripada melihat kesalahan diri sendiri. Ya Bu ya. Kenapa? Karena mata kita nggak bisa lihat diri kita sendiri kecuali nggak pakai kaca. Makanya besok-besok Ibu pasang spion di kepala. Mudah-mudahan kita selalu bisa mengkoreksi diri kita supaya kita lebih dekat dengan Allah. Amin. Supaya Allah ridho atas semua langkah yang kita kerjakan karena kita tahu akan kesalahan diri kita sendiri ya. Dan meminta ampun kepada Allah, beristighfar dan semuanya kita lakukan ikhlas lillahi ta'ala. Selanjutnya di Siraman Kolbu setelah commercial break akan ada narasumber yang akan menceritakan permasalahannya. Saya akan kasih sedikit informasi supaya ibu-ibu penasaran nih.